Seperti biasa ya kan, gue tuh kalau bikin konten tuh sukanya yang murah meriah ya kan, yang pokoknya yang special price lah ya, yang paling murah di antara murah termurah rah 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 rah. Dan ini adalah benar-benar barang yang sumpah gue inginkan banget ya kan. Ya siapa sih yang gak kenal Ventela ya kan. Dan sekarang akhirnya gue punya juga ya kan. Meskipun teman-teman gue tuh pada suka gak percaya gitu kalau gue tuh selalu lihai ya kan, lihai, pandai, cerdik dalam mencari barang yang murah meriah ya kan. Maklum lah ya, namanya juga gue orang kismin ya kan, ya gaji cuman setengah miliaran doang per bulan, jadi ya buat apa gitu beli barang mahal, nggak, masih nggak sanggup sih gue. Nah, jadi ini adalah sebuah sepatu yang menurut gue cukup fenomenal bagi gue sendiri, tapi nggak tahu buat lu suka atau kagak dengan Ventela. Dan karena gue belum punya, akhirnya gue nyari-nyari-nyari dan akhirnya gue ketemu dengan salah satu barang yang benar-benar gue pengen banget dari dulu cuy, ya kan? Dan sama sekali gitu, sama sekali itu malah gue pesan sempat gak kebagian gitu, dan akhirnya gue cari-cari-cari sampai berburu ke negeri Cina ya kan. Gue sempat touring ya kan, naik sepeda ke negeri Cina, perjalanan jauh ya kan, menempuh badai, tsunami, gempa ya kan, meteor, terus sempat kiamat, dan akhirnya gue dilahirkan kembali ya kan. Gue sudah reinkarnasi setelah gue ketiban meteor, dan waktu gue reinkarnasi itu gue lahir. Wah, lahirnya tiba-tiba nongol ya kan di antara bebatuan ya. Gue lahir dari batu, dan setelah itu wah terjadi gempa bumi lagi. Dan waktu gempa bumi itu kalau nggak salah sekitar, wah, kalau nggak salah sekitar 12 skala Richter. Jadi menurut gue chaos sih. Dan pada saat itu tsunami besar-besaran ya kan, terjadi meteor, gaduh, dan wah, kacau dah. Kacau banget gue demi mendapatkan sepatu ini. And then sejak saat itu tiba-tiba gue udah nyampe di Tokyo ya kan, perjalanan pulang dari Cina gue lewat Tokyo dulu naik sepeda. Nah, tiba-tiba di sana tuh lagi ada pertempuran sengit antara Ultraman sama Godzilla. Nah, di saat itu Ultramannya itu kayak capean dia ya kan, soalnya dia ngelawan Godzilla pada saat itu lagi puasa, jadi dia kehausan dan lapar. Kata Ultramannya tuh sempet curhat sama gue, katanya dia pengen bunuh monster tapi takut dosa soalnya dia lagi puasa. Dan akhirnya gue kasih jurus ya kan, kebetulan gue pakai kodam waktu gue tawuran ya kan. Lo tau nggak sih, waktu gue tawuran tuh gue tuh selalu di garis depan, garda depan ya kan. Gue tuh anti anti lah, gue yang paling belakang, soalnya ya elah, nggak, ini kulit gue nih mah elah dibacok orang mempan pisan cuk. Nah, pada saat itu gue bilang ke Ultraman, lo mau nggak nih kodam gue nih? Wah, jempolan punya nih kan, gue bilang gitu kan. Tapi gue pada saat itu ngomongnya pakai bahasa Jepang kan. So maklum lah, gue nih sebenarnya lebih pintar dari pintar gitu ya kan. Kalau Vicky Naki nggak nyampe 10 bahasa, gue mampu mempelajari 40 bahasa sekaligus gitu kan, dalam waktu yang bersamaan gitu. Jadi 40 bahasa enggak deh, enggak. Gue mahir sekitar 1.300 bahasa lah. You know kan, gue tuh IQ gue tuh tinggi banget. Nah, waktu itu gue kasih tahu ke Ultraman, nih lo pakai kodam gue aja. Jadi itu monster sekali sentil langsung hilang gitu, pindah ke alam lain gitu. Gue bilang gitu. Dan Ultraman akhirnya nyoba ya kan. Nah, soalnya ya udah kata dia, daripada gue bunuh monster puasa gue batal kan. Makanya dia ya udah akhirnya dia ngikutin saran gue. Nah, tapi setelah dijentikin gitu, monsternya benar-benar ngilang. Tapi tiba-tiba Ultramannya nangis ke gue. Kenapa? Gue tanya, kok nangis? Nanti puasanya batal loh. Gue bilang gitu kan ke dia. Dia bilang, oh iya aku lupa kalau aku tuh lagi bikin film. Masa gak seru dong kalau tiba-tiba monster hilang? Wah anjir, di situ gue bingung sih. Gue bingung tuh bantuin Ultraman. Akhirnya mau nggak mau gue panggil guru gue video callan sama guru gue. Dia ada di itu, di markas Sunda Empire, dan pada saat itu gue video callan. Waktu gue video callan, dia bilang gini, ya udah kamu ke alam goib aja, nanti dibukain gerbang gitu dari sana ya kan. Akhirnya gue dibukain gerbang, gue masuk ke alam goib. Nah, Godzilla-nya itu gue tarik lagi men ke muka bumi. Nah, akhirnya si Ultraman-nya perang lagi, tempur lagi. Nah, pada saat itu
Wah gila sih, pokoknya parah deh pertempuran lu, parah banget. Gue tuh kayak susah gitu ngejelasinnya ke lu. Nah, setelah pertempuran itu berakhir ya udah akhirnya ya gue bilang gini ke Ultraman, men gue nggak bisa bantu apa-apa lagi nih, soalnya gue udah kehabisan ide, kehabisan cara, gue balik ya. Nah akhirnya Ultraman itu nganterin gue balik ya kan. Nah, gue dikasih jubah Ultraman dan akhirnya gue bisa berubah jadi Ultraman dong. Nah, waktu badan gue membesar, gue terbang tuh langsung ke Jakarta. Nyampe di Jakarta, ternyata ada yang jual murah ya kan. Harganya cuman 9.000 cu. Jadi tahu gitu mah gue udah ngapain gue sampai ke negeri Cina sana ya kan. Capek ya kan. Akhirnya ya udah gue beli dan ini harganya 9.000 beneran. Nah, ini sejarahnya panjang banget gue buat dapetin sepatu ini ya kan. Dan gue yakin setiap orang sejarahnya juga panjang banget ya kan buat dapetin sepatu histori mereka masing-masing. Nah, ini adalah sepatu kebanggaan gue karena ini produk lokal yang gue sangat suka sekali. Jadi ya I'm feeling in love lah ya. Jadi mau gimana lagi ya kan. Akhirnya setelah gue dapat, wah gila, gue seneng banget gitu, seneng parah gitu. Dan akhirnya semua semua apa ya, semua rasa kenapsuan gue terhadap sepatu Ventela itu berhasil bisa terobati gitu dengan adanya barang yang sudah datang ini. Dan ya udahlah ya, daripada kecot bacot ya kan gue tuh orangnya nggak suka bacot gitu ya kan. Dan sekarang kita langsung unboxing aja kali ya kan. Nah, ini kalau dari kotak sih biasa aja sih. Nah, ini gue kasih lihat nih, gue tuh ukurannya, gue ya nggak terlalu gede ya kan, cuman 38 aja, produk Indonesia nih cu ya kan, produk Indo gitu. Nah, jadi gue udah gak sabar cu pengen unboxing ya kan. Dan kira-kira bakal cocok gak nih ya fitmentnya di kaki gua nggak tahu sih sebagus apa, tapi ya udahlah ya. Gua langsung aja kita lihat apa yang ada di dalam box ini, sepatunya tuh kayak gimana sih. Nah sekarang kita buka. Anjay. Nah sebenarnya ini gua tadinya pengen gua unboxing, tapi karena gua sabar gitu pengen unboxing bareng sama lo, jadi ya udahlah ya kita buka. Set. Widih, ini dia cu sepatunya ya kan. Dan gila sih, wah gila sih. Gua berasa kayak mimpi gitu ya kan. Akhirnya gua punya Ventela juga ya kan setelah sekian lama gua menunggu. Wah, parah sih. Gua harus bersyukur banget nih akan hidup gua. Ya kan? Ini apa anjir? Ini apaan? Kalau ini apaan? Oke, kita tuh harus bersyukur cu, ya kan mau kayak gimana pun hidup kita. Nah, akhirnya, nah ini dia, anja, ini dia sepatu Ventela gua akhirnya sampai juga ya kan. Wah gila sih, gua udah pengen banget sama sepatu ini men, ya kan. Gua udah pengen, udah ngebet banget gua pengen punya. Akhirnya gua udah punya juga ya kan Ventela. Wah gila sih, gua gak sabar banget pengen kasih tahu ke lucu. Wah gila. Wah, wah parah sih. Parah sih, bagus banget sih. Nah, tuh lu bisa lihat tuh. Wah, gila akhirnya gue punya juga ya kan Ventela. Wah, ini harganya murah banget. Gue beli cuman 9 ribuan dan ya mungkin sampai di sini aja unboxing sepatu gue, sepatu Ventela gue. Nanti gue bakal coba pakai, kira-kira wah bakal keren gak nih kalau dipakai ke kaki gue.